Kristus. Kita bersyukur sebab pada sore hari ini kita kembali dipertemukan di dalam persekutuan doa Rabu pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan masih tetap boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh sehat, kita boleh kuat, dan kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini di dalam hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan mengangkat satu pujian semusik berlalu. Pelihara
Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab kami memiliki Allah yang kasih-Nya lebih luas dari samudra. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih Tuhan jauh lebih tinggi dari setiap cakrawala yang ada di bumi ini. Kami bersyukur, sebab kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami begitu nyata. Kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan baru hari lepas hari, sehingga kami sanggup Tuhan menghadapi kehidupan ini. Dan pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami dan saat ini. Mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, mengampuni setiap kami, pelanggaran kami, dosa-dosa kami, supaya setiap doa permohonan kami tidak akan terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau bersukacita pada sore hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita jatuh cinta, kita merasakan satu keindahan yang luar biasa. Dan sore hari ini kita akan menyatakan kepada Tuhan bahwa kita senantiasa jatuh cinta kepadanya. Ku jatuh cinta padanya, dan akan kita sambung dengan pujian hanya Yesus. Tanpa
Yesus, sebab Dia kekasih sejati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Samuel Martono, dan kita akan mengawali dengan satu pujian iman kita, walaupun tak dapat melihat. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Walau kami tidak dapat melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi kami tahu ketika kami berharap Tuhan, maka kami akan berhasil.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang penuh sukacita pada malam hari ini. Kita boleh menikmati persekutuan, menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Silakan Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitab masing-masing dan membaca di dalam Alkitab masing-masing di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan memulai pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Tetap hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata-kata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, mohon pimpinanmu, mohon berkatmu, mohon campur tanganmu, mohon kuat kuasamu engkau nyatakan, sehingga malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sekali lagi mohon berkat dan nikmat-Mu untuk kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa mengatakan Tuhan itu baik dalam keadaan yang sulit tidaklah mudah. Kalau kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan pekerjaan diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik-baik saja, mengatakan Tuhan itu baik adalah hal yang sangat mudah bagi kita. Tetapi ketika
situasi hidup kita, pergumulan kita, keadaan kita cukup berat, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mengatakan Tuhan itu baik. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur 73, kita melihat di dalam ayat yang pertama, Mazmur ini dibuka dengan pernyataan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, kalau kita melihat bagian ini, ya, sesungguhnya Mazmur yang ditulis Asaf ini isinya, terutama dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12 itu berbicara tentang ungkapan Asaf, di mana dia mengutarakan perasaan cemburu terhadap kemujuran yang dialami oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik, ya sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, sekalipun mereka berbuat jahat, sekalipun mereka suka berdusta, sekalipun mereka sombong, sekalipun mereka itu suka kekerasan, suka memfitnah, suka menyindir, tidak setia, tidak menghormati Tuhan, tetapi hidup mereka justru seolah-olah diberkati oleh Allah, seolah-olah mereka menikmati hidup dengan luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, Asaf mengatakan bahwa orang fasik justru hidupnya bahagia, mereka kaya, gemuk, sehat, padahal mereka hidupnya menghujat Tuhan, menghujat Allah. Nah, kecemburuan inilah yang diungkapkan Asaf di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi sesungguhnya kontras sekali isinya. Di dalam ayat yang pertama Asaf mengatakan Tuhan itu baik, tetapi di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12 sesungguhnya Asaf mengungkapkan perasaan kecemburuannya terhadap orang-orang fasik yang dinilai Asaf justru hidupnya lebih beruntung daripada Asaf yang hidup mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, Asaf melihat bahwa sekalipun dia sudah memberikan segalanya untuk Tuhan, hidupnya tidak jauh lebih beruntung daripada orang-orang fasik. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, Asaf merasa bahwa sia-sia, ya, untuk dia hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Dia merasa hidup setia kepada Tuhan itu sia-sia, ya, hidup menjaga kekudusan, hidup takut akan Allah itu sia-sia. Sehingga kalau kita bisa menyimpulkan ayat 13 sampai dengan ayat 14 ini merupakan titik di mana Asaf merasa kebaikan Tuhan itu tidak nyata, atau Asaf mulai meragukan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Asaf tiba atau Asaf sampai pada titik di mana dia mulai meragukan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi kita bisa melihat selanjutnya di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 itu menjadi titik balik Asaf. Kalau kita melihat di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-12 di mana Asaf mengungkapkan kecemburuannya, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 di situ Asaf justru tidak jatuh ke dalam kekecewaan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 di situ Asaf malah justru bisa melihat bahwa akhir hidup orang fasik itu menderita. Asaf bisa melihat itu di dalam bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, di ayat yang ke-16 di situ dikatakan demikian. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi ada perubahan, ada titik balik di sini yang kita bisa lihat dalam kehidupan Asaf, di mana ketika dia melihat kepada kebenaran firman Tuhan, ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia bisa melihat bagaimana akhir dari hidup orang-orang fasik ini. Dia bisa melihat bagaimana orang-orang fasik yang seolah-olah itu seperti hidupnya baik, sesungguhnya akhir hidup mereka tidak baik. Oleh karena itulah Asaf bisa menulis di dalam ayat yang pertama tadi, Tuhan itu baik. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi berkecamuk yang terjadi di dalam hatinya, di tengah-tengah situasi penderitaan yang dialami dan Asaf belum melihat pertolongan Tuhan, Asaf belum melihat jawaban Tuhan, Asaf bisa tetap mengatakan Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Situasi titik balik asap ini terjadi ketika asap masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ketika asap belajar memahami kebenaran firman Tuhan, asap bisa melihat bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman asap bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengalami seperti apa yang dialami oleh asap. Kadang-kadang kita melihat seperti apa yang dilihat oleh asap. Kita melihat, kok orang itu gak setia sama Tuhan, orang itu gak pernah beribadah, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ataupun di dalam tempat-tempat yang lain, tetapi justru kok hidupnya lebih sejahtera, hidupnya makmur, pekerjaannya lancar, keluarganya baik-baik saja. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita setia melayani Tuhan, kita hidup untuk semata-mata mengabdi kepada Tuhan, kita melihat bahwa kadang-kadang hidup kita justru bertolak belakang dengan orang-orang yang berada di luar Tuhan. Pekerjaannya sulit, keluarga kita mungkin berada dalam situasi-situasi yang kurang baik, tetapi hari ini kita bisa belajar dari asap. Mari kita melihat, ya, ketika kita dibuat penat oleh masalah-masalah kehidupan, ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan yang tidak habis-habisnya di dalam dunia ini, kita melihat, kita belajar dari asap. Ya, kita bisa masuk lebih dalam ke tempat kudus Allah melalui doa dan firman, dan disitulah kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan bahwa hidup kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di luar Tuhan. Memang pada waktu kita berdoa, pada waktu kita belajar firman Tuhan, pada waktu kita mendalami firman Tuhan, tidak otomatis pergumulan hidup kita bisa selesai. Tidak otomatis masalah-masalah yang kita hadapi kemudian bisa segera diatasi. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita masuk lebih dalam tempat kudus Allah, Tuhan bisa mengubah cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Masalah kita mungkin tidak segera selesai, pergumulan kita tidak segera selesai, tetapi cara pandang kita terhadap masalah bisa menjadi berubah. Cara pandang kita terhadap situasi persoalan hidup bisa berubah oleh karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita bisa lihat dari kehidupan Asaf. Secara khusus di dalam ayat yang ke-23, Asaf membangun komitmen untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf belum melihat perubahan. Asaf belum melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Asaf masih melihat orang fasik sepertinya hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi Asaf bisa melihat bahwa sekalipun dia berada dalam penderitaan, sekalipun dia berada dalam pergumulan, hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di luar Tuhan. Hidupnya jauh lebih mulia daripada orang-orang yang berada di luar Tuhan. Karenanya mari kita belajar dari Asaf. Ya, tetap dekat dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak menentu seperti sekarang, kita masih bisa melihat sesuatu yang baik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita memilih tetap dekat dengan Tuhan. Asaf membuktikan itu. Dalam penderitaannya, dia justru menjadi berkat bagi orang lain karena dia memilih dekat dengan Tuhan. Jadi mari kita
mengambil waktu, mengambil kesempatan di tengah-tengah pergumulan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa melihat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami belajar firman pada malam hari ini. Berkenan Tuhan memberkati, berkenan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan setiap kami. Kami menyadari kami berada dalam pergumulan yang tidak mudah saat ini, dan kadang-kadang dalam pergumulan yang kami hadapi, kami pun sempat atau bahkan mungkin dapat kehilangan harapan, dapat kehilangan kekuatan, tetapi kami boleh belajar dari Asaf pada malam hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa melalui penderitaan, melalui pergumulan yang berat, kadang-kadang kami dibawa masuk untuk lebih mengenal Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah kami tetap kuat dalam setiap pergumulan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap membangun hidup kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu akan